Shalom Sobat Fit, apa kabar semuanya? Kembali lagi dalam acara Fit Podcast. Tentunya kita membahas hal-hal yang menarik. Jangan lupa bagi Sobat Fit yang belum subscribe channel Fit IAKN Tarutung, silahkan subscribe. Bisa juga komen dan share supaya banyak orang yang diberkati melalui konten-konten dari kami. Seperti biasa, acara hari ini kita akan bincang-bincang hal yang menarik, dan kali ini kita akan mengenal lebih dekat, bukan 1 jam lebih dekat ya, karena kita mungkin tidak sampai 1 jam, mengenal lebih dekat salah satu prodi dari Fakultas Ilmu Teologi, yaitu Pastoral Counseling. Pada penasaran nggak apa sih prodi Pastoral Counseling, bagaimana, dan seterusnya? Kita akan membahas hal itu dengan seorang narsum, yaitu Kaprodi Pastoral Counseling, Pak Raymond Pandapotan Sianturi, MSI Teol. Shalom Pak, apa kabar Pak? Shalom Pak Yos. Luar biasa baik, ya? Luar biasa Pak. Selamat Pak ya, terpilih menjadi Kaprodi Pastoral Counseling Pak. Terima kasih Pak. Kayaknya banyak program-program yang mau dieksekusi nih Pak ya. Pasti, tapi kalau ada dukungan Pak Yos, pasti akan ada balasan juga. Iya ya, kebetulan saya juga ada di home base Pastoral Counseling, Sobat Fit. Oke. Mungkin ada Sobat Fit yang perlu informasi tentang Pastoral Counseling, mungkin ada yang mendapatkan panggilan. Nah, inilah kesempatannya untuk bisa menyimak konten ini bersama dengan kami. Mungkin kita bisa awali dengan berdoa dulu Pak. Boleh. Silakan Pak. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat dan cinta kasih-Mu yang terus kami rasakan memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk instansi kami ini, IAKN Tarutung yang kami cintai, tempat untuk kami menemukan Tuhan dan juga menjalankan misi yang Tuhan embankan kepada kami. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk mampu kami menjalankan seluruh tanggung jawab yang ada di kampus ini. Biarlah kampus ini menjadi tempat kami untuk memuliakan-Mu dan menjadi saluran berkat bagi lingkungan kami. Saat ini kami akan melakukan sebuah acara untuk memperkenalkan salah satu prodi di Fakultas Ilmu Teologi. Tuhan berkati acara ini sehingga bermanfaat baik bagi kampus, bagi lingkungan sekitar kami, dan juga bagi kemuliaan-Mu. Ampunkan kami akan dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Raymond. Sama-sama. Baik Pak Raymond. Prodi Pastoral Counseling. Mungkin Bapak bisa ceritakan ke Sobat Fit bagaimana sejarah berdirinya Pak? Iya, baik. Seluruh Sobat Fit yang kami sayangi, kami kasihi. Kami Raymond Pandapotan Sianturi, seperti yang sudah diperkenalkan tadi, sudah menjabat sebagai Kaprodi Pastoral sejak 23 Desember 2022 yang lalu. Jadi sedikit, topik kita ini berjudul Profesi Konselor dan Peran Vitalnya di Tengah Masyarakat Krisis di Indonesia. Di sini kami manfaatkan sebagai wadah untuk memperkenalkan Prodi S1 Pastoral Counseling IAKN Tarutung. Nah, kalau bicara soal sejarah, Prodi Pastoral Counseling ini Pak, sudah berdiri sejak tahun 2006. Oh, 2006 ya? 2006, jadi sudah ada lebih kurang 16 tahun. 16 tahun ya? 16 Berarti tahun. ini jalan 17 ya? Jalan Sweet 17. 17 Pak. Hampir. Kita tahun ini akan menjalani Kayaknya ada Sweet perayaan 17. mungkin, Pak, Ya, kita upayakan ada perayaan sih kecil-kecilan begitu ya. Nah, kalau mengenai status akreditasinya, dia sudah kita peroleh pada Oktober 2021 yang lalu. Oh. Statusnya baik. Baik. Iya, dari Bank PT. Nah, mengenai apa saja sih sebenarnya yang dipelajari di dalam prodi ini, Pastoral Counseling? Kami itu mempelajari ilmu konseling pastoral khususnya, yang kami perkaya dia dengan memadukan 2 disiplin ilmu, yaitu teologi dan psikologi. Oh. Nah, lalu kami combine ini di dalam bentuk perkuliahan, duduk di kelas dan juga praktek di lapangan. Itu dia. Nah, kalau dihitung-hitung, lulusan kita itu sudah lebih 100 orang. Ya, jadi kita sudah menamatkan ini sejak tahun 2010. 2010 Pak. Oh. Hingga tahun kemarin, 2022. Jadi sudah ada lebih kurang 100-an orang, 110 barangkali. Baik. Mereka ini, lulusan kita ini sudah bekerja
di banyak tempat. Tapi boleh kami sebutkan gambaran umumnya saja. Iya. Mereka bekerja rata-rata sebagai guru BK. Guru BK, Iya, konseling Pak ya. di pendidikan dasar kah, menengah kah, begitu. Jadi sebagai bimbingan konseling. Nah, ada lagi sebagai bekerja sebagai staf di rumah sakit. Staf rumah sakit. Yang berhubungan dengan konseling klinis, begitu. Bukan staf kebersihan Pak? Iya, bukan. Terus di rehabilitasi, panti, berbagai macam panti jompo, panti asuhan, dan banyak juga itu yang menjadi penyuluh agama. Inilah rata-rata masih pekerjaan ataupun profesi yang dikerjakan oleh alumni kita selama ini. Iya. Jadi memang kita akui ya, 16 tahun prodi ini sudah ada, sudah eksis di kampus ini. Kita memang masih kurang puas dengan keberadaan lulusan itu. Apa profesi mereka? Iya, memang seharusnya mereka bisa meraih pencapaian yang lebih baik lagi. Apa mungkin Pak kira-kira yang dapat dicapai lulusan pastoral konseling Pak? Mereka bisa bekerja di ini yang akan nanti kita bahas di sini. Badan-badan nasional yang ditugaskan oleh negara untuk mengelola krisis yang terjadi di tengah masyarakat kita. Iya, luar biasa Pak ya. Iya. Jadi memang prodi kuliah pastoral konseling itu menjadi relevan sebenarnya. Karena itulah kita optimis. Seharusnya lulusan kita bisa mencapai meraih pencapaian yang lebih baik lagi. Kenapa? Coba kita masuk ke hal yang saat ini sedang terjadi ya. Iya. Prodi pastoral konseling ini relevan untuk masyarakat kita saat ini. Relevan Pak ya? Relevan sekali. Ada 3 alasan. Yang pertama adalah realitas masyarakat krisis dan minimnya pengelolaan krisis oleh negara. Masyarakat kita saat ini menghadapi krisis yang overlapping Pak. Tumpang tindih. Iya. Jadi contoh ya, belum kita selesai masalah COVID, kita sudah diterpa dengan bencana gempa bumi, begitu ya, krisis ekonomi global ya, akibat perang misalnya ya. Jadi kalau kita mengacu kepada definisi gempa ya, definisi bencana menurut Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana itu terbagi 3 Pak. Yang pertama itu adalah bencana alam. Itulah yang kita sebut dengan gempa bumi, ya, tsunami, ya, erupsi gunung, banjir, kekeringan, ya, terus angin topan, wabah penyakit, apalagi tanah longsor, itu yang terakhir ya, tanah longsor yang di Jawa itu. Ada lagi bencana non alam, inilah yang pernah kita alami, cukup panjang itu 2 tahun, bahkan sampai sekarang belum selesai, pandemi COVID-19, begitu. Nah, di samping itu ada lagi bencana sosial, bencana yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Seperti misalnya konflik antar kelompok, antar komunitas di tengah masyarakat yang mungkin berkepanjangan, gitu ya, nggak selesai-selesai. Terus ada lagi tiba-tiba diwarnai dengan serangan-serangan yang teror gitu, bersifat teror. Nah, akibatnya masyarakat kita itu ya yang ditimpa oleh krisis yang tumpang tindih terus berkutat dengan masalah kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan, korupsi. Lama-lama banyak yang mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, stres, depresi, ya, duka cita, dan trauma. Inilah Pak realita masyarakat krisis kita. Oleh karena itu, memang disinilah letak relevansi konseling pastoral ini, menolong masyarakat jadi bisa menjawab, untuk mampu mengelola krisis yang tengah terjadi ini, yang tumpang tindih ini. Konselor itu tugasnya itu mengelola konflik, mengelola krisis yang terjadi, begitu. Yang kedua adalah coba kita perhatikan selama ini pengelolaan negara, pengelolaan negara terhadap krisis yang terjadi di tengah masyarakat. Orientasinya bolehlah kita katakan lebih berpusat kepada pendekatan fisik. Nah, bisa aja misalnya kita lihat kayak gempa bumi yang kemarin pusatnya di Pamunakan, Pak. Yes. Kan
tim gabungan datang kan Iya. gitu ya, penanggulangan bencana gabungan terdiri atas apa? Aparat keamanan lah, ya, yang sangat didominasi oleh aparat keamanan. Iya. Nah, yang dibangun di situ adalah tenda darurat Oke. untuk pengungsi. Iya. Disediakanlah makanan gitu ya, makanan dan minuman. Iya. Tenda darurat untuk tempat mengungsi sementara. Jadi hanya bersifat fisik, Pak, Ini ya? bersifat fisik. Padahal sebenarnya bencana gempa bumi ini menimbulkan shock, ya, menimbulkan trauma. Nah, ini belum sempat ditangani, tapi tim kita itu, tim tanggap darurat bencana itu sudah Mungkin mereka udah pulang, Pak. mulai dari fisik dulu, Pak. Oh, pulang, Pak, udah ya? pulang duluan, Pak. Jadi saya pikir inilah fisik tadi itu tersisa hanya awal, persoalan. Pak. Fisik Itulah, dulu baru wah, mental, Pak. inilah yang membuat kita berinisiatif kemarin membuka Trauma healing. tim trauma healing Dari Yakan Tarutung, Pak. Shalom dari Yakan Tarutung. Ada berapa titik tuh waktu itu, Pak, ya? Ada 7, Jangkau. kalau nggak salah itu 7 lokasi ya, Parmonangan, Huta Tinggi, Pagar Batu, Sipahutar, Luar biasa, Sayuta, Situmayang Abicaran, Parbaju ya, ada beberapa titik itu. Jadi sekitar 1.400 anak kita layani waktu itu, dilayani oleh tim itu. Jadi itulah bentuk keterlibatan kita. Iya. Karena kita juga melihat pengelolaan negara sebenarnya udah bagus, cepat, Iya. tetapi nggak menjangkau kedalaman yang diberikan oleh dampak daripada bencana tadi. Iya. Itu dia, Pak. Nah, yang kedua, Pak, kenapa relevan? Ada amanat Pancasila dan undang-undang. Itu yang nggak ya? Yang mungkin kita nggak menduga ya. Pancasila itu, Pak, coba. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hikmat intinya ya, Yes. keadilan. Itu semua intinya, Pak, mental dan spiritual. Iya. Jadi Pancasila kita itu mengamanatkan negara ini harus melakukan segala upaya untuk mencapai masyarakat yang sehat mental dan juga spiritual. Amanat Pancasila, Pak. Yes. Nah, konselor bisa membantu itu sebenarnya. Lalu undang-undang, kita banyak memiliki undang-undang. Misalnya saja tentang undang-undang tentang pembukaan undang-undang itu ya. Alinea keempat itu, Pak. Kalau kita sering kutip itu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, konselor itu bisa membantu mencerdaskan masyarakat kita untuk melek terhadap krisis yang dialami. Jadi masyarakat kita akhirnya bisa masyarakat yang paripurna. Artinya krisis itu pasti datang, tetapi kita punya kekuatan mental dan spiritual yang mampu melewati krisis itu. Itu yang menjadikan kita menjadi bangsa yang kuat, kan begitu. Iya. Kemudian ada banyak lagi undang-undang. Katakan saja misalnya undang-undang penanggulangan bencana. Di sana dicatat itu setiap orang yang menjadi korban bencana itu harus dijamin perlindungannya dari bencana dengan memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan, keadilan. Itu dia. Jadi harus terpenuhi semua, Pak. Ya. Undang-undang tentang HAM, semua korban HAM itu juga mendapat perlindungan yang objektif dari negara. Artinya, negara harus menjamin pemenuhan hak-hak seluruh warga secara utuh, termasuk fisik, sosial, mental, spiritual. Yes. Ini baik dalam keadaan normal ya, maupun dalam keadaan darurat. Misalnya ada perang, ada bencana, dan seterusnya. Nah, profesi yang cocok untuk misi ini salah satunya adalah konselor. Konselor dapat menolong, mencerdaskan bangsa kita ini menjadi bangsa yang melek terhadap krisis, mampu mengelola. Jadi pastoral konseling kita ini bisa menghasilkan konselor untuk menjawab persoalan tadi, Pak, ya? Tepat sekali, Pak. Untuk membantu negara kita. Lalu, yang ketiga, mengapa relevan? Karena ini kan kita ada di dalam Yakan Tarutung. Yes. Maka konsep-konsep konseling kita itu juga ditopang oleh panggilan teologis kita sebagai umat Kristen di tengah masyarakat Indonesia ini. Apa panggilan teologisnya? Banyak, saya nggak bisa sebutkan semuanya. Kalau kita melihat salah satu atau beberapa saja misalnya, Yesus itu secara umum ya, dalam karya pelayanannya, dia seperti mengkhususkan ya, mengistimewakan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang miskin, orang-orang sakit,
yang terbuang. Itu yang dia layani. Dia berkata, karena melihat begitu banyaknya ini orang yang perlu diperhatikan ini, dia mengatakan di mana tuh, Lukas 10 ya, ayat 2, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Itu dia. Terus misalnya saja lagi persoalan lain, kita ambil satu angle, Yesus dan orang sakit di tepi kolam Bethesda. Coba kita perhatikan, orang itu sudah sakit, miskin, dan tidak mendapat kesempatan untuk menceburkan diri ke kolam. Karena ada ketidakadilan di situ. Hanya orang kaya yang bisa menceburkan duluan, gitu. Lalu tiba-tiba Yesus katakan, bangunlah, ya, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Artinya apa? Yesus menyentuh area mentalitas dan spiritualitas orang itu, sehingga dia memiliki keberanian untuk membebaskan diri dari sistem yang tidak adil. Termasuk dalam proses perobatan di kolam Bethesda. Ada sistem yang tidak adil. Begitu. Nah, terakhir saya kutip Yohanes 14 ayat 6. Yesus mengatakan bahwa dia akan meminta kepada Bapa untuk memberikan kepada kita semua, orang yang percaya, penolong yang lain, yaitu roh kebenaran, yaitu Parakletos. Kalau dalam terjemahan Inggris, Parakletos itu counselor, Pak. Jadi Yesus itu menjanjikan counselor agar semua orang percaya menjadi counselor bagi sesamanya. Begitu. Inilah dasar teologinya. Maka ini ada amanat teologis juga, kita sangat relevan untuk mengembangkan prodi pastoral konseling. Demikian, Pak. Tadi kan Bapak bilang kan bahwa lulusan kita kan sebenarnya sudah banyak terjun di istilahnya dunia kerja, pelayanan yang membutuhkan mereka. Tapi tadi Bapak berkata masih ada sih ranah-ranah yang belum kita sentuh oleh lulusan kita, Pak. Khususnya dalam upaya negara kita mengelola krisis tadi, Pak. Kira-kira apa faktor penyebabnya, Pak? Lulusan kita ini belum mendapatkan tempat untuk membantu negara dalam mengelola krisis tadi, Pak. Tepat sekali, Pak, yang Pak Yos sampaikan itu. Ini belum terjadi. Artinya semua lulusan kita itu masih belum mendapatkan tempat di tengah upaya negara mengelola krisis di tengah bangsa ini. Badan-badan nasional kita itu, Pak, katakanlah saja misalnya saya sebut Badan Narkotika Nasional, ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, Basarnas, Kemkumham, RSU, RSJ, Panti Rehabilitasi, dan lain sebagainya, belum mengenal potensi lulusan kita ini. Belum mengenal. Jadi, dan kalau kita amati juga, seperti yang kita sampaikan tadi, badan-badan ini pun juga belum memiliki kesadaran bahwa mereka membutuhkan tenaga yang spesifik untuk mengurusi krisis itu, krisis mental itu, yaitu konselor. Mereka belum banyak. Memang ada beberapa badan itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sudah muncul ya kebutuhan formasi CPNS-nya tentang konselor di tahun-tahun sebelum belakangan ini sudah, tetapi masih kuotanya masih sangat sedikit. Bagaimana dengan badan lain yang seharusnya mereka memiliki banyak tenaga konselor yang profesional? Jadi inilah yang mau kita canangkan, Pak. Di tahun-tahun mendatang ini, tahun-tahun sekarang ini, kita sudah mulai merencanakan banyak kerjasama bersama dengan badan nasional ini, Pak. Jadi supaya dengan bentuk kerjasama inilah kita juga memperkenalkan produk kita, lulusan kita ini, kompetensinya apa saja, sehingga mereka bisa melihat dan akhirnya merekrut konselor yang kita produk dari lembaga ini. Hal yang kedua, Pak, yang membuat persoalan akreditasi itu masih menjadi tantangan. Nah, kita sudah merencanakan ini, Pak. Dalam waktu dekat kita akan melakukan lagi nanti reakreditasi. Dan saya yakin setelah melihat kekuatan-kekuatan yang ada ya, saya yakin sekali kita bisa meningkatkan peringkat akreditasi kita. Baik sekali. Ya, tahun depan kita sudah akan submit lagi reakreditasi. Begitu dia. Lalu memang kita akui skill ya, skill dan kompetensi konseling dimiliki oleh lulusan kita itu masih harus ditingkatkan lagi. Untuk bisa menyentuh persoalan-persoalan yang lebih nyata di tengah masyarakat. Maka untuk itu kita akan menggait lagi
asosiasi konselor Konselor. yang ternama di Indonesia ini. Iya. Itu rencana kita akan kita guide itu. Lalu yang memang yang terakhir adalah yang paling penting juga, kita akan melakukan revisi kurikulum, mengupgrade-nya. Bahkan Iya. kita akan meminta stakeholder, Mhm. ya, pemangku kepentingan untuk membantu kita menyusun kurikulum ini supaya lebih tepat lagi digunakan oleh para badan-badan nasional pengelola krisis. Begitu, Pak. Iya. Kalau misalkan Pak nih, Sobat Fit ini ada yang mendapatkan panggilan tadi Pak, mungkin panggilan teologis tadi Pak ya. Iya. Lalu tapi mereka masih bingung, ini apa sih yang dilakukan di pastoral counseling ini di AKN Tarutung? Mungkin Bapak bisa deskripsikan sedikit Pak, apa yang dilakukan oleh mahasiswa, apa yang diberikan dosen selama mereka kuliah di prodi pastoral counseling Pak? Iya, baik. Jadi ini penting sekali ya, pertanyaan ini bagus sekali Pak Jos. Apa yang membuat kuliah di prodi S1 pastoral counseling IAKN Tarutung menjadi sangat menarik ya, dan menjanjikan saat ini ya. Menjanjikan. Iya, menjanjikan. Apa itu? Program yang jelas dan terukur ya. 2024 kita akan reakreditasi, kan syarat BAN PT itu dia harus 3 tahun ya. 3 tahun. Jadi 3 tahun itu sejak 2021 ya. Tepatlah di 2024 kita akan ajukan reakreditasi, dan kita yakin kita akan mendapatkan peningkatan peringkat menjadi sangat baik. Lalu program yang lain adalah transformasi. Itu kita laksanakan transformasi, yaitu perubahan dari prodi S1 pastoral counseling menjadi S1 counseling, Pak. Karena kita melihat kebutuhan ini akan semakin luas. Kalau jadi S1 counseling gitu Pak. Jadi S1 counseling, maka kita akan bisa menampung semua kebutuhan lembaga-lembaga yang mengelola krisis itu. Tapi ada nggak yang membuat perbedaan antara S1 counseling kita Pak dengan S1 counseling mungkin di kampus lain Pak? Tetap ada, Pak. Apa tuh Pak? Konseling yang kita bangun adalah konseling yang tetap dibangun dengan spirit teologi, I see. dan juga psikologi, dan juga dibarengi dengan perkembangan disiplin ilmu lain yang terbaru. Dan jadi diintegrasikan dengan berbagai ilmu Pak ya? Iya, interdisipliner Pak ya. I see. Begitu. Lalu, apalagi yang sekarang jadi menarik? Kompetensi DTPS Pak. Wah, ini menarik sekali Pak. DTPS-nya apa? Kita ada sobat yang nggak ngerti surplus Pak. DTPS itu adalah dosen tetap program studi. Artinya dosen-dosen yang mengampu mata kuliah di prodi ini adalah dosen-dosen yang memang mumpuni Pak di bidangnya. Dan itu sangat mendukung sekali kompetensi inti prodi ini menjadi prodi konseling. Contoh ya, kita punya Ibu Dr. Melinda Shahan yang juga adalah tamatan dari Yonsei University. Jadi itu PhD in Counseling and Coaching Pak. Betul-betul sangat mendukung kompetensi inti. Dan juga ada dosen yang memang tamatan dari luar negeri lainnya seperti Nelson Samuel Kalai. Ya, dia adalah PhD candidate dari Vrije University Amsterdam, Belanda. Iya, beliau akan menyelesaikannya dalam beberapa bulan ke depan, tapi sekarang sudah bergabung dengan kita, dan dia adalah ahli trauma dan trauma postkolonial. Ahli trauma bukan yang buat trauma Pak ya? Ya bukan. Memulihkan trauma Pak ya? Bukan memunculkan trauma tapi tidak bertanggung jawab gitu ya. Tapi dia mampu menyelesaikan kita dengan paradigma yang tepat dan kontekstual. Ada saya sendiri dari STFT Jakarta mengambil doktor. Topiknya, penelitiannya adalah pendampingan komunitas korban konflik sosial. Iya, jadi bencana sosial. Ada lagi saya dengar Pak yang sedang studi di Korea Selatan Pak? Ada, Pak Robinson Simanungkali. Dia saat ini sudah menjalani tahun keduanya di Hoseo University, Korea Selatan. Kita doakan Pak Robinson ini selesai dalam waktu dekat. Amin. Dan bergabung dengan kita untuk mengembangkan. Dia juga mengembangkan ilmu pastoral, teologi pastoral, konseling pastoral dalam konteks keluarga. Iya, gitu dia. Lalu ada Ibu Mai, ya, Ibu Mai itu psikologi dari UGM Gajah Mada, ya, Yogyakarta. Ada Pak Yosua sendiri ya, Pak Yosua sendiri magister konseling ya. Ada juga Pak Chandra Syagiat, ya. Dia kita akan tempatkan di mata kuliah dasar umum ya, filsafat dari UGM, Pak Chandra. Ya. Dan ada beberapa dosen lainnya. Pokoknya
dosen-dosen kita memang dosen-dosen yang benar-benar kompeten dan ahli di bidang. Mungkin saran saya Pak, untuk membuktikan kompetensi dosen kita Pak, mungkin mereka bisa kita undang untuk Boleh. sharing ilmu mereka Pak. Ini ya, Sobat Fit, kita akan undang nanti Iya, di apa nanti ya di Fit Podcast ini. Ya, dosen-dosen itu dengan apanya, topik-topik yang menarik sesuai dengan bidangnya sendiri. Mereka, iya. Biar mereka yang berbicara. menarik, biar mereka yang berbicara langsung dengan topik-topik yang hangat, lalu dibarengi dengan kajian-kajian. Jadi kita bukan hanya ngomong, tapi akan kita buktikan. Akan kita buktikan. Tunggu aja, Pak. Boleh kan Pak ya? Ya. Saya panggil nanti dosen-dosennya Pak. Bisa. Saya akan himbau. Wah. Kita akan terus mengisi podcast kita ini. Iya, Pak. Iya. Ya. Terus kurikulum kita juga upgrade loh. Iya, kurikulum itu terus kita upgrade. Ya, kalau saya memperhatikan ya, saya sudah mengajar di prodi ini sejak 2013 ya. Saya sudah memperhatikan udah banyak sekali perubahan sana sini ya di kurikulum kita itu. Terus kita upgrade. Terus yang menarik lagi di prodi ini 85% mahasiswanya mendapatkan beasiswa. 85% Pak? 85%, Pak. Oh. Ada macam-macam program beasiswa. Untuk yang semester akhir ini mereka masih sempat dapat afirmasi dan bidik misi. Oh. Dan untuk yang di bawahnya itu terus ada PPA, ada KIP, ada KCP. Iya. Jadi banyak sekali, Pak. Persyaratannya banyak nggak Pak? Susah nggak? Enggak susah. Oh, iya. Iya. 85% Pak. 85% mahasiswa kita di prodi ini mendapatkan beasiswa. Nunggu apa lagi Sobat Fit? Iya, benar. Silakan daftar. Ya Pak ya. Benar, silakan daftar. Kita akan membuka pendaftaran segera ya, sejak Maret nanti sudah ada pendaftaran mahasiswa baru. Ya. Terus sarana dan prasarana. Wah, asramanya bagus ya. Ada wahana olahraga banyak sekali di sini. Futsal, tenis meja. Siapa yang suka tenis meja? Pak Raymond ini masternya. Iya, kita punya komunitas di sini dan ada salah seorang dosen kemarin itu meraih juara 3 Setapanuliraya, Pak. Juara 3, Pak? Juara 3, Pak. Siapa Pak? Bukan juara 2 Pak ya? Bukan, juara 3, Pak. Pak Itu Raymond pun ya? sudah hebat itu. Iya. Kita Jadi kasih ini aplaus dulu, luar biasa. prestasi Jadi non akademik ya. bukan hanya mental, tapi jasmani juga kita garap Pak ya? Kita semua pelihara kesehatan. Itulah karena kita memang juga menjiwai konseling itu sendiri ya. Mentalitasnya, spiritualnya juga. Jadi bukan hanya untuk menjaga kesehatan, mental juga begitu. Nah, pelayanan dan suasana akademik. Wah, kita beruntung sekali. Kita sekarang dipimpin oleh seorang rektor, Profesor Arbiner Siagian ya, yang begitu humble ya, yang begitu rendah hati dan terus ingin menyambut semua upaya-upaya positif dari kita, Pak, untuk mengembangkan, membenahi kampus ini supaya lebih baik lagi, bertransformasi. Jadi salah satunya adalah mencanangkan zona integritas. Tidak ada pungli di kampus ini. Itu dijamin. Kampus ini juga disebut kampus Shalom, Pak. Kampus Shalom, betul. Iya kan, Pak? Iya. Di sini ada damai sejahtera. Damai sejahtera. Memang konseling itu sebenarnya salah satu fungsinya adalah mendamaikan. Iya. Itu. Jadi konseling itu justru merealisasikan semboyan daripada kampus Shalom itu sendiri, Pak. Iya. Itu terbukti misalnya dengan tim trauma healing Shalom. Semua kita buat Shalom itu menjadi apa kita ya, jati diri kita. Di mana kita berada, kita mendatangkan Shalom. Ada klinik konseling loh, Pak Yos. Oh iya. Yang sudah berkembang beberapa tahun ini. Jadi itu menjadi wahana praktik mahasiswa dan dosen. Tetapi kita buka untuk umum, Pak. Oh. Jadi ini adalah saluran kita juga untuk melayani masyarakat. Oh. Silakan bagi siapapun ya, warga masyarakat yang dekat maupun yang enggak lumayan jaraknya dari kampus, boleh datang ke klinik konseling prodi pastoral konseling ya, kan, boleh itu. Silakan. Kita siap melayani. Nah, inilah semuanya kondisi yang ada di kampus kita saat ini, sehingga kita nggak muluk-muluk. Kompetensi lulusan kita yang kita inginkan adalah calon-calon konselor yang mampu menangani krisis, ya, konselor krisis dan trauma lintas budaya, agama, dan gender. Itu loh, Pak. Lintas budaya, agama, dan gender. Inilah apa kita yang menjadi semacam brand kita di konseling pastoral, bahwa
konseling kita itu adalah konseling krisis dan trauma lintas budaya, agama, dan gender. Kenapa? Karena masyarakat kita coraknya adalah komunal, Pak. Oke. Komunal Iya. yang religius, ya, komunal yang berbudaya, ya kan? Komunal, ya, pokoknya kita banyak sekali segmen-segmen komunal ini yang perlu kita selain daripada individu itu ya, Yes. komunal gitu ya. Jadi maka masyarakat kita memang membutuhkan konselor yang berwawasan dan berkarakter sosio-religius yang kuat, yang peka, dan ramah terhadap kemajemukan bangsa kita ini. Demikian Pak Yos. Wah, luar biasa sekali Pak. Sepertinya kita ini antusias sekali Pak, tapi waktu kita ini sepertinya membatasi kita Pak. Tapi Sobat Fit jangan khawatir karena kami akan terus menambah wawasan Sobat Fit tentang pastoral prodi pastoral konseling ini. Maksud saya mungkin ada di antara Sobat Fit yang terpanggil dan tertarik untuk bergabung bersama kami mengenai pendaftaran informasi-informasi lain nanti akan kami info, dan silahkan pantau terus Fit Podcast ini karena tadi sesuai dengan janji kami akan mendatangkan juga dosen-dosen DTPS, dosen tetap program studi pastoral counseling gitu Pak ya. Dan nanti mengenai pendaftaran mungkin Sobat Fit bisa ikutin media sosial kami juga. Silakan share juga video ini supaya banyak orang yang diberkati, dan mungkin banyak orang yang nggak tahu tentang keberadaan prodi pastoral counseling di Yakan Tarutung ini. Dan kami percaya bahwa ketika Sobat Fit dipanggil oleh Tuhan sebagai konselor, mungkin inilah tempat yang terbaik untuk Sobat Fit. Mungkin Pak Raymond bisa ngasih closing statement bagi Sobat Fit. Ya. Jadi Bapak Ibu, adik-adik dimanapun berada, Sobat Fit, kami membuka diri. Ya, mau tanya-tanya atau bahkan mau mendaftar, silakan datang ke kampus Yakan Tarutung, prodi S1 Pastoral Counseling. Karena kita sedang mempersiapkan sumber daya manusia, yaitu konselor yang kompeten, bahwa kita ke depan akan siap untuk membantu badan negara kita, BNPB, BNN, Basarnas, Kemkumhan, dan berbagai lembaga-lembaga yang mengelola krisis itu. Demikian juga lembaga non-negara, LSM, dan semuanya yang ada di tengah masyarakat, yang concernnya adalah pendampingan untuk masyarakat krisis, bisa juga merekrut dari produk kita, lulusan kita. Dan juga gereja-gereja ya, yang ingin mengembangkan dan memajukan pelayanan-pelayanannya di dalam gerejanya masing-masing supaya lebih meningkatkan mutu pelayanan. Ya, ada pelayanan konseling yang profesional, di sana juga bisa kita tempatkan lulusan-lulusan kita. Jadi kita yakin dengan melibatkan peran konselor di tengah masyarakat di Indonesia, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar dan kuat karena telah mampu mengelola krisis-krisis kehidupannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Luar biasa sekali Pak Raymond. Terima kasih banyak Pak untuk sharing yang luar biasa Pak. Terima kasih Pak. Di Fit Podcast ini Pak. Mungkin Bapak jangan kapok kalau kami undang lagi Pak ya. Siap Pak, dengan senang hati Pak. Siap Pak. Oke, Sobat Fit, tidak terasa kita sudah ngobrol-ngobrol tentang prodi pastoral counseling. Paling tidak Sobat Fit sudah mulai mengenal, meskipun tidak terlalu mengenal, tapi saudara pasti sudah mulai memahami. Dan untuk berikutnya silahkan saudara ikutin konten-konten kami yang akan juga membahas prodi pastoral counseling bersama dengan Fit Podcast, Fit Fakultas Ilmu Teologi IAKN Tarutung. Akhir kata, sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom.